Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Giovanni Felistana Popamembia, NIM channel 1171310. Di video kali ini saya akan mempraktekkan keterampilan klinikal lab, yaitu bantuan hidup dasar, di mana pentingnya kita mengetahui bagaimana cara melakukan bantuan hidup dasar adalah untuk menangani kasus kegawat daruratan pada pasien dengan henti nafas maupun henti jantung. Baiklah, saya akan memulai daripada keterampilan clinical lab bantuan hidup dasar. Nah, jika kita temukan kasus seperti adanya kecelakaan, kemudian pasien tiba-tiba hilang kesadaran atau pasien tiba-tiba pingsan, nah hal yang pertama kita lakukan adalah mengamankan pasien terlebih dahulu. Misalnya pasien jatuh di tengah jalan, jadi kita harus mengamankan ke tempat yang lebih aman, terbebas dari kendaraan yang dapat membahayakan kita sebagai penolong ataupun pasiennya. Jadi saya amankan di tempat yang lebih aman. Nah, kemudian kita akan posisikan pasien secara terlentang. Nah, kemudian setelah itu kita tempatkan di daerah yang datar dan keras. Nah, kemudian setelah itu kita akan memeriksa daripada apakah pasien ini ada responnya dan kesadarannya. Dimana kita gunakan di sini adalah AFPU, Alert, Verbal, Pain, and Unresponsive. Nah, di mana kita akan melakukannya? Pak, kemudian kita tepuk bahunya, Pak, bangun, Pak, bangun, Pak. Nah, kemudian bila tidak ada respon, kita akan mencubit, Pak, bangun, Pak, bangun, Pak, bangun. Nah, di mana di sini keadaannya itu sudah gawat darurat, artinya pasien tidak merespon dan hilang kesadarannya. Maka dari itu, di sini saya sebagai penolong akan meminta bantuan ke masyarakat sekitar. Tolong, di sini ada korban. Ada apa? Jadi Pak, tolong di sini ada pasien yang lagi hilang kesadaran dan saya mencurigai ada di sini tanda-tanda henti nafas maupun henti jantung. Jadi Bapak segera menelpon 911 dan harus membawa ambulans segera ke sini agar kita membawa korban ke rumah sakit. Dan secepatnya. Baik Pak, juga harus pergi mengambil DC shock, di mana saya membutuhkannya untuk penanganan daripada pasien tersebut. Apakah Bapak bisa melakukannya? Ya, siap. Baik Pak, semoga Bapak bisa cepat-cepat kembali ya Pak. Ya, siap. Oke, baik. Nah, setelah meminta bantuan, selanjutnya adalah kita menilai daripada apakah pasien ini bernafas atau tidak. Nah, di mana kita seperti yang dilakukan di manajemen jalan nafas, kita akan melakukan initial manajemen awal, yaitu adalah ABC, Airway, Breathing, and Circulation. Airway-nya di sini kita nilai apakah ada obstruksi pada jalan pernafasan pasien di pernafasan atas. Jika tidak, kita bebaskan. Jika tidak, tidak usah. Nah, kemudian untuk breathing-nya kita lakukan seperti kemarin 3L. Look, listen, and feel. Dimana kita look dada pasien, apakah di sini ada pengembangan secara simetris atau ada dada yang tertinggal, misalnya pada kasus tension pneumotoraks, dan itu harus cepat-cepat kita lakukan torakosintetis. Nah, kemudian setelah itu kita dengar suara pasien apakah ada suara tambahan seperti snoring ataupun gurgling. Kemudian kita nilai juga daripada hawa nafas pasien apakah ada atau tidak. Nah, kemudian kita nilai juga sirkulasinya, di mana kita raba daripada arteri karotis di leher pasien. Nah, di mana jika tidak ada kita rasa di sini nafasnya ataupun nadinya, kita akan melakukan penanganan selanjutnya adalah teknik pembebasan jalan nafas secara manual tanpa alat. Nah, seperti kita lakukan kemarin di manajemen jalan nafas, yaitu head tilt, chin lift, and jaw thrust. Pertama itu saya akan melakukan head tilt, kita ekstensikan kepalanya. Kemudian saya akan melakukan chin lift, kemudian di mana saya akan buka jalur pernafasannya. Nah, kemudian di sini kalau misalnya masih belum berhasil, kita lakukan juga jaw thrust. Nah, di mana pada pasien yang kita curigai dengan fraktur cervical, di mana untuk menilai daripada pasien ataupun korban yang mengalami fraktur cervical itu ciri-cirinya yang seperti diajarkan oleh Prof. Ramli. Pertama itu ada jejas, ada lebam, dan kehilangan kesadaran. Jadi
pada pasien yang fraktur servikal itu tidak boleh dilakukan head tilt maupun chin lift, cuma jauh thrust. Dan jika memungkinkan kita langsung memasangkan daripada neck collar. Kalau misalnya tanda gawat darurat seperti ini tidak ada, dimana kita harus posisikan pasien itu secara midline. Mungkin kita pakaikan batu di sini ataupun kantong plastik yang kita isi dengan pasir supaya langsung kepalanya pasien itu lurus supaya tidak goyang-goyang, dan karena kalau goyang-goyang itu bisa mengakibatkan fatal nantinya. Nah, setelah kita membuka daripada jalan nafas pasien, kita nilai lagi di sini apakah pasien itu sudah bernafas atau tidak. Nah, jika pasien belum bernafas di sini, kita akan nilai. Nah, di sini pasien sudah bernafas secara tersenggal-senggal. Nah, kalau misalnya tersenggal-senggal, penata laksanaan selanjutnya itu adalah kita akan berikan nafas bantuan secara 2 kali, yaitu ventilasi. Dimana hidungnya kita pencet, kemudian kita memberikan nafas mouth to mouth secara 2 kali, sambil kita memperhatikan dadanya apakah dia mengembang atau tidak. Kalau misalnya dia tidak mengembang, berarti itu salah. Nah, kalau misalnya mengembang berarti sudah benar kita melakukan daripada ventilasi. Nah, kemudian setelah itu kita akan lakukan evaluasi daripada sirkulasinya di sini. Kita nilai lagi nadinya apakah ini sudah ada teraba atau tidak. Nah, dimana kalau misalnya belum teraba, kita akan melakukan penetelasan selanjutnya itu adalah pijatan jantung luar. Nah, dimana pijatan jantung luarnya itu kita lakukan 30 kali kompresi dengan ventilasi 2 kali selama 5 siklus. Nah, jadi bagaimana pijatan jantung luar itu? Kita letakkan 2 jari di atas processus hypodeus. Nah, di situ adalah letak titik yang akan kita kompres. Nah, dimana tangan lengan saya itu akan saya rapatkan, kemudian saya akan letakkan di atas titiknya tadi. Nah, kemudian kedua lengan saya itu akan tegak lurus dengan sternum pasien, dan kaki saya itu saya akan rapatkan supaya nanti sepenuhnya berat badan kita itu ke pasien. Nah, kemudian kedua lutut saya itu harus menempel pada bahu pasien. Nah, kemudian di sini kita akan melakukan pengkompresan itu kurang lebih 5 cm kedalamannya pada orang dewasa. Di mana minimum dilakukannya kompresi adalah 100 kali per menit dengan perbandingan 30 kompresi dan ventilasi 2 kali. Kita lakukan selama 5 siklus. Nah, jadi di sini saya akan mulai melakukan kompresinya 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, di mana kita juga harus memperhatikan daripada dada pasien. Kita harus memberikan kesempatan untuk recoiling. Nah, di sini anggaplah sudah saya melakukan 30 kali kompresi. Selanjutnya saya akan memberikan nafas bantuan, yaitu ventilasi sebanyak 2 kali sambil memperhatikan dadanya. Setiap selesai kita melakukan 1 siklus, kita harus menilai daripada pertama di sini sirkulasi pasien. Kita cek daripada arteri korotisnya, kemudian kita nilai nafasnya apakah sudah ada nafas kita dengar. Kemudian di sini kita lihat kesadarannya apakah pasien itu mulai sadar, dan kita melihat daripada reaksi pupil pasien. Dimana kita lihat kurang dari 10 detik apakah dia miosis. Nah, setelah itu kalau misalnya masih ada belum tanda-tanda tersebut belum stabil, kita tetap melakukan RJP tersebut sampai pasien rasa sudah bagus daripada nafasnya, sirkulasinya, kesadarannya, dan reaksi pupilnya sudah bagus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Anggaplah 30. Kemudian kita berikan lagi nafas 2 kali. 1, 2. Nah, kemudian jika tadi masyarakat yang kita sudah minta tolongi untuk membawakan DC shock, kita mungkin akan melakukan penilaian bagaimana memberikan nanti daripada DC shocknya. Nah, misalnya
RJP yang sudah kita berikan itu sudah berhasil, di mana nafas pasien itu mulai ada, kita rasakan, dan denyutnya itu sudah teraba, kita akan melakukan di sini posisikan pasien secara recovery. Untuk daripada posisi recovery-nya itu di mana salah satu siku pasien itu, di mana saya ambil sini siku kanannya, saya akan fleksikan, kemudian telapak tangannya itu akan menopang daripada pipi daerah berlawanan. Jadi di sini adalah pipi sebelah kiri. Kemudian dari lutut pasien itu saya akan fleksikan, kemudian kita akan fleksikan pada daerah yang berlawanan seperti ini. Kemudian setelah itu kita akan balik pasien pada sisi yang berlawanan. Nah, seperti ini. Nah, kemudian misalnya sudah datang ambulans ataupun perawat dari rumah sakit, kita harus cepatnya untuk merujuk, dikarenakan kita akan memberikan penanganan selanjutnya, di mana jika tidak diberikan penanganan selanjutnya, pasien bisa mengalami nanti lagi henti jantung maupun henti nafas. Demikianlah daripada bantuan hidup dasar dari saya. Demikianlah video mengenai bantuan hidup dasar. Saya Giovanni Felistana Popamembia, mohon pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.